Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan ucapkan kepada Bapak Aji. Dibawakan dari teman-teman saya. Bila kami untuk memulai di pagi hari ini, itu edukasi kebijakan dan dan sekarang bukan saya yang dan malam ini tidak bisa benar. Untuk materi yang pertama yaitu etika perpajakan. Yang pertama yaitu etika profesi pajak. Praktisi pajak harus bertindak demi kepentingan klien, namun tetap jujur meskipun kejujuran bisa subjektif. Yang kedua yaitu penghindaran pajak. Ada perbedaan antara penghindaran pajak yang sah atau legal avoidance dan penghindaran yang tidak sah atau evasion. Dengan penghindaran yang sah sering dianggap etis meskipun bisa merugikan pendapatan negara. Yang ketiga yaitu strategi bisnis dan etika. Menyusun strategi untuk mengurangi kewajiban pajak klien secara hukum adalah sah dan etis. Namun harus ada keseimbangan dengan tanggung jawab sosial seperti isu lingkungan. Yang terakhir yaitu pendekatan pemangku kepentingan. Pendekatan berbasis nilai yang mengakui semua pemangku kepentingan seperti pelanggan, karyawan, dan masyarakat dapat membantu menyeimbangkan etika bisnis termasuk perpajakan. Perencanaan dalam konteks pajakan adalah proses memindahkan kekayaan dari individu atau organisasi ke negara yang berpengaruh pada standar hidup dan peluang bisnis. Perencanaan pajak harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan pribadi. Penghindaran pajak adalah manipulasi sah dari aturan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak, meskipun sering dianggap kontroversial dan atau tidak etis. Penggelapan pajak di sisi lain adalah pelanggaran hukum yang jelas. Penghindaran pajak sering dipicu oleh tarif pajak yang tinggi, hukum yang tidak sempurna, dan kurangnya sanksi yang tegas. Untuk mengurangi penghindaran pajak, beberapa ahli berpendapat bahwa pemerintah harus menurunkan tarif pajak dan memperbaiki sistem hukum agar lebih adil dan efisien. Stigma sosial terhadap penghindaran pajak bervariasi antar negara. Di beberapa negara, penghindaran pajak dianggap tidak etis, sementara di negara lain hal itu dianggap biasa. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku bisnis berencana pajak dengan cara yang sah dan etis, serta menghindari manipulasi yang merugikan. Secara keseluruhan, perencanaan pajak yang baik tidak hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab moral dengan memastikan sistem perpajakan yang adil dan efisien. Dimensi etika. Dimensi etika dalam konteks perencanaan pajak dan penghindaran pajak memang merupakan topik yang penuh dengan kontroversi, baik di tingkat hukum maupun praktik profesional. Tiga hukum dalam perencanaan pajak yang mencerminkan perkembangan historis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pepatah Lord Clyde pada tahun 1929 yang menyatakan bahwa wajib pajak berhak untuk bersikap cerdik dalam mencegah sejauh yang ia bisa lakukan pengelasan kekayaannya oleh pendapatan. Yang kedua, pernyataan Lord Cromlin pada 1936 bahwa setiap orang berhak jika ia mampu untuk mengatur urusannya sehingga pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang berlaku lebih rendah dari yang seharusnya. Yang ketiga, pendapat yang diberikan oleh Lord Simon dari Glasdale 1974 bahwa meskipun tampaknya tidak menyenangkan bahwa beberapa pembayar pajak harus menghindari apa yang tampaknya merupakan bagian yang adil dari beban hukum pengeluaran nasional, akan jauh lebih baik jika kita tidak mempertimbangkan hal ini, lebih tidak menyenangkan untuk menggantikan aturan hukum dengan keinginan yang berubah-ubah. Lalu konsultasi manajemen. Konsultasi manajemen adalah bantuan dari konsultan profesional yang memberikan perspektif eksternal untuk membantu manajemen organisasi dalam menghadapi masalah kompleks. Konsultasi tidak menggantikan peran manajemen, melainkan membantu mereka mengambil keputusan yang lebih baik. Konsultasi diperlukan ketika manajemen tidak dapat mengatasi masalah sendiri, namun keputusan akhir tetap berada di tangan klien. Etika dalam konsultasi manajemen, tanggung jawab bersama.
Etika konsultasi menekankan keseimbangan tanggung jawab antara klien dan konsultan. Kedua belah pihak harus berbagi tanggung jawab dan tidak ada pihak yang mengalihkan atau menghindar dari tanggung jawab. Yang kedua, situasi rentan. Dan situasi rentan terdapat dua contoh, yaitu konsultasi palsu, klien yang kaku dalam pendapatnya dan tidak mau menerima masukan dari konsultan. Lalu pengganti manajemen konsultan yang terlalu banyak mengambil alih, mengurangi peran klien dalam pengambilan keputusan. Tanggung jawab konsultan. Konsultan harus bekerja dengan integritas, menyadari perbedaan antara situasi ideal dan kenyataan dan tidak memanfaatkan klien. Selanjutnya, prinsip etika dalam konsultasi yang berdasarkan etika ekonomi integratif, perusahaan konsultan harus mematuhi prinsip bisnis etis untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga integritas layanan mereka, dan memastikan bahwa konsultasi tetap etis dan berorientasi pada kepentingan klien. Prinsip-prinsip tersebut meliputi yang pertama, menghindari konflik kepentingan. Konsultan harus menjaga objektivitas dan tidak mencari keuntungan yang tidak etis. Yang kedua, keahlian yang tepat. Konsultan hanya menerima proyek yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman mereka. Yang ketiga, transparansi dan kejelasan. Harus ada kejelasan mengenai tujuan, prosedur, biaya, dan ruang lingkup proyek konsultasi. Yang keempat, kerahasiaan. Konsultan wajib menjaga kerahasiaan informasi klien. Yang kelima, tidak merekrut staf klien. Konsultan tidak boleh merekrut karyawan klien sebagai bagian dari proyek. Selanjutnya, filosofi konsultasi yang etis. Etika dalam konsultasi tidak hanya melibatkan prinsip bisnis, tetapi juga memikirkan dampak sosial dan ekonomi yang dihasilkan dari konsultasi. Konsultan bertanggung jawab terhadap dampak yang lebih luas, terutama terhadap kebaikan bersama. Karena konsultasi manajemen memiliki dampak besar pada ekonomi dan masyarakat, konsultan harus bertanggung jawab terhadap masyarakat luas. Dasar dari konsultasi yang etis dan mendukung kebaikan bersama adalah konsultasi filosofi yang dianut oleh perusahaan konsultan. Yang selanjutnya, filosofi konsultan. Pandangan dunia dan nilai-nilai yang dianut oleh konsultan mempengaruhi cara mereka menyarankan solusi dan berinteraksi dengan klien. Filosofi yang transparan dan berorientasi pada kebaikan bersama sangat penting untuk menjaga integritas konsultasi. Filosofi ini mencakup pandangan dunia konsultan, nilai-nilai, dan cita-cita mereka tentang bagaimana seharusnya perusahaan dikelola. Filosofi ini mempengaruhi cara konsultan untuk menarik kesimpulan dan merancang intervensi aktif. Filosofi konsultasi yang etis. Konsultasi manajemen yang etis memerlukan transparansi, kejelasan, dan keseimbangan tanggung jawab antara konsultan dan klien. Konsultan harus menjaga integritas mereka dengan menghindari konflik kepentingan, menjaga kerahasiaan, dan hanya memberikan saran berdasarkan keahlian mereka. Selain itu, filosofi yang mendasari pendekatan konsultasi harus berorientasi pada kebaikan bersama untuk memastikan bahwa dampak dari keputusan yang diambil tidak hanya bermanfaat bagi klien, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dan selanjutnya, kemampuan untuk memahami dan mengerti mereka mempertahankan independensinya. Mereka dapat mengidentifikasi tindakan yang bisa menghindari konflik kepentingan. Yang kedua adalah konsultasi. Konsultan yang berintegritas harus mengadakan integritas dan tujuan membuat otomatis klien. Konsultasi bukan solusi, tapi juga memberdayakan klien untuk tidak nanti. Dan selanjutnya konsultasi berintegritas
Netralitas adalah konsultan individual harus memandang klien sebagai orang yang setara, sehingga konsultasi dapat membantu klien untuk membantu sebagai proses pembelajaran dan bertindak secara mandiri atau independen. Yang kedua, awal. Verifikasi awal merupakan konsultan yang berorientasi pada integritas akan memverifikasi situasi konsultasi yang benar-benar ada sejak tahap akuisisi. Tujuan awal yang ketiga adalah konsultan harus mempertimbangkan siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam dialog dengan tujuan untuk mencapai, memahami dan memastikan bahwa hasil dari konsultasi proyek tersebut akan menunjukkan. Yang keempat adalah pemilihan layanan. Pemilihan layanan tidak secara bertanggung jawab dengan secara jelas antara layanan konsultan dan layanan penyewaan badan untuk berguna dalam meningkatkan kapasitas manajemen provider. Yang selanjutnya ada evaluasi berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan dapat memastikan sanksi dan upaya dengan kemudian. Dengan mengikuti integritas ini, konsultan tidak hanya menjaga etika profesional, tetapi juga membangun reputasi yang baik dan mendukung keberhasilan bisnis klien dalam jangka panjang. Demikian presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman kalian, akan melalui kolom komentar YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.